warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman Aswaja, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para alim, para ulama, ajengan, kiai, para gus, dimanapun Anda berada, teman-teman santri semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah, segala hajat, segala cita-cita mudah-mudahan makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk yang sekian kalinya. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai pahala thalabul ilmi, pahala silaturahim, ya, sebagai ajang kita untuk saling berbagi dalam kebaikan. Pada kesempatan ini saya akan mengupas salah satu tema, yaitu benarkah bahwasanya Salafi Wahabi adalah pengikut dari Ahmad bin Hanbal, yaitu pendiri dari mazhab Hambali. Benarkah demikian? Benarkah bahwasanya Salafi Wahabi adalah murid atau pengikut dari mazhab Hambali atau pengikut dari Ahmad bin Hanbal? Akan kita kupas bersama. Ya. Nah, Ahmad bin Hanbal ini atau Imam Hambali adalah pendiri dari mazhab Hambali. Dia adalah tokoh pendiri imam mazhab yang keempat, ya, setelah Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan baru kemudian yang keempat adalah Imam Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Kita tahu mazhab kita Imam Syafi'i ini mazhab yang sangat moderat, ya, di mana Imam Syafi'i mengakomodasi dua madrasah pemikiran yang berbeda. Satu, Imam Syafi'i terpengaruh dari Imam Abu Hanifah, ya, yaitu yang berpaham lebih kepada ra'yu atau rasional atau kepada akli, ya, atau logika, karena Imam Syafi'i belajar melalui murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf. Kemudian Imam Syafi'i juga terpengaruh dari Imam Malik, karena Imam Syafi'i langsung belajar kepada Imam Malik di Madinah, di mana Imam Malik ini adalah terkenal sebagai madrasah hadis, ya, tokoh ahli hadis. Sehingga Imam Syafi'i ini memadukan dua hal itu, yaitu terpengaruh dari tentang hadis, yaitu dari Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i belajar langsung kepada kitab Imam Malik, yaitu Al-Muwatta, ya. Itulah kemudian penyebab kenapa mazhab Syafi'i banyak pengikutnya. Bahkan mayoritas di Nusantara, di Indonesia atau Asia Tenggara bermazhab Syafi'i. Nah, murid dari Imam Syafi'i ini kemudian adalah bernama Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini dikenal sebagai seorang tokoh fikih, karena dia belajar fikih, tentang dasar-dasar fikih atau usul fikih kepada Imam Syafi'i. Jadi murid Imam Syafi'i yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i, ini Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga beliau dikenal sebagai ahli hadis, ya, karena banyak periwayat-periwayat yang kalau kita sering dengar, yaitu hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis riwayat Ahmad inilah yang sosok yang kita kenal sebagai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, hadis riwayat Ahmad, karena beliau mengarang yaitu kitab dalam bidang hadis, beberapa kumpulan dari hadis-hadis yang beliau seleksi atau beliau kumpulkan, yang bernama yaitu kitab Musnad, ya, Musnad Ahmad bin Hanbal. Namanya kitab hadis beliau bernama Musnad.
Nah, jadi secara tidak langsung Imam Ahmad bin Hambal ini terpengaruh dari gurunya beliau, yaitu Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i ini terpengaruh dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah melalui muridnya. Ya, jadi keempat imam mazhab ini sebenarnya kalau kita lihat dari silsilah keilmuan, ini ada sanad keilmuan yang saling sambung menyambung, walaupun memiliki hasil istihad, hasil pemikiran, ya, hasil rumusan yang berbeda. Ya, Imam Malik dominan kepada hadis, kemudian Imam Abu Hanifah lebih kepada rasionalisme, kemudian Imam Syafi'i mengakomodasi itu, sehingga beliau membuat sebuah kitab yang bernama kitab usul fikih yang bernama Ar-Risalah. Kemudian dalam bidang Ar-Risalah adalah karya dari di bidang usul fikih. Kemudian di bidang fikih ini beliau membuat sebuah qaul yang baru, qaul jadid. Qaul qadimnya yaitu di Irak, kemudian qaul jadid yaitu pendapat baru beliau di Mesir. Ya, dan membuat sebuah karangan kitab yang sangat fundamental dan sangat masyhur, ya, monumental, yaitu bernama kitab karya Imam Syafi'i. Nah, kalau dari segi silsilah sanad tadi, Imam Ahmad bin Hambal sebenarnya beliau adalah tokoh yang moderat karena mengakomodasi dari guru-guru beliau, termasuk Imam Syafi'i. Ada pengaruh dari Imam Syafi'i. Ya, bahkan Imam Hambal ini pernah mengalami peristiwa yang sangat tragis, di mana kehidupan masa beliau ketika di Baghdad, yaitu masa pemimpin yaitu Al-Ma'mun yang memiliki paham Mu'tazilah. Beliau Al-Ma'mun ini membuat sebuah hukuman kepada orang yang tidak mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Peristiwa atau hukuman inilah yang disebut dengan peristiwa mihnah. Ya, mihnah, di mana para imam, para pembesar, para tokoh, para ahli agama di masa Khalifah Al-Ma'mun ini mendapat perlakuan yang sangat sadis, dipenjara atau disiksa kalau mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal ini juga mengalami hidup di masa itu Khalifah Al-Ma'mun, yaitu beliau. Tapi kehebatan Imam Ahmad bin Hambal ini, beliau mengakui bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, sehingga beliau juga tidak luput dari siksaan, bahkan beliau juga dipenjara oleh masa Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian ketika di masa Al-Mutawakkil, ya, beliau dibebaskan dan boleh untuk mengajar kembali, mengajar sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kalau kita lihat dari segi rumusan fikihnya Ahmad bin Hambal ini lebih kepada hadis dan lebih ketat dibandingkan mazhab Syafi'i. Jadi lebih ketat, lebih produk hukumnya lebih selektif, ya, sehingga kemudian banyak kelompok Salafi Wahabi yang mengklaim juga mengikuti dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita lihat apakah kelompok Salafi Wahabi ini mengikuti Ahmad bin Hambal? Ya, sebagian. Ya. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini, pengaruh dari Ahmad bin Hambal ini juga ada. Pengaruh dari bidang hadis dan pengaruh dari bidang fikih. Ya, jadi fikihnya dan hadisnya ini ada pengaruh dari Ahmad bin Hambal, kelompok Salafi Wahabi. Namun ada perbedaan dari segi akidahnya, kemudian dari segi watak pemikirannya. Dari segi akidahnya, kelompok Salafi Wahabi ini terpengaruh dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, walaupun kita tahu Muhammad bin Abdul Wahhab itu juga ada pengaruhnya dari Imam Ahmad bin Hambal, tapi akidahnya berbeda. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ini akidahnya akidah yang lurus. Ya, beliau adalah seorang yang akidahnya tidak menyimpang, akidahnya sama dengan tiga imam mazhab yang lain, sama-sama akidah yang lurus, yang tidak menjisimkan Allah.
Nah, sedangkan kelompok Salafi Wahabi kita tahu bahwasanya mereka adalah menjisimkan Allah, sehingga mereka paham mujassimah atau musyabbihah yang menyatakan Allah serupa dengan makhluk. Allah itu duduk di singgasana arsy, Allah itu seperti Nabi Adam yang panjangnya adalah 60 hasta. Ya, Allah itu memiliki tangan, memiliki kepala, wajah, dan sebagainya. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini ada pengaruhnya sedikit dari Ahmad bin Hanbal, dan pengaruh dari tokoh-tokoh yang lain ini lebih kental. Jadi Salafi Wahabi ini pengaruh tentang akidahnya, mujassimahnya ini terpengaruh dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, termasuk tauhidnya kelompok Salafi Wahabi ini terpengaruh dari Ibnu Taimiyah. Walaupun nanti kembalinya Ibnu Taimiyah juga terpengaruh dari Ahmad bin Hanbal dari bidang fikih atau bidang hadis. Ya. Jadi tokoh-tokoh tadi ada saling mempengaruhi, namun kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal ini masih steril akidahnya, lurus karena beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, yaitu imam yang menjadi mazhab kita semuanya. Ya, kita tahu karakter watak yang moderat inilah yang lurus, ya, tidak menyimpang. Tapi wajar kenapa kok kemudian kelompok Salafi Wahabi ini suka kritis kepada mazhab Syafi'i, suka protes kepada rumusan atau pemikiran dari ulama-ulama atau para masyarakat, warga penganut dari mazhab Syafi'i. Ini menandakan bahwasanya akidah penganut dari kelompok Salafi Wahabi ini sudah banyak yang menyimpang, sehingga kontradiksi antara pengikut Imam Syafi'i Indonesia dengan yang mereka mengaku sebagai ikut dari Imam Ahmad bin Hanbal. Seharusnya kalau mereka kelompok Salafi Wahabi ini adalah akidahnya lurus, Islamnya lurus, tidak menyimpang, tidak mengalami penyimpangan, tentu akidahnya sama dengan kita, moderat, tidak radikal, tidak ekstrim, ya, tidak suka teriak-teriak bid'ah. Karena kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i. Nah, beliau sangat moderat sekali, sangat menghormati pendapat gurunya, walaupun beliau memiliki rumusan fikih yang berbeda sehingga mendirikan mazhab yang berbeda, tidak sama sebagaimana gurunya. Nah, seharusnya apa yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini seharusnya dicontoh oleh para pengikutnya yang mereka mengaku sebagai pengikut dari mazhab bin Hanbal. Tapi ternyata jauh berbeda akhlak atau karakter atau watak dari Ahmad bin Hanbal dan yang mereka mengaku sebagai muridnya, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Nah, di mana mereka ini sangat ekstrim, sangat radikal, sedikit-sedikit teriak bid'ah, kafir, musyrik, munafik, dan sebagainya. Ini tidak mencerminkan dari akhlak dari Ahmad bin Hanbal, gurunya. Ya, sangat jauh berbeda. Jadi dari segi akidahnya, kelompok Salafi Wahabi ini tidak mewarisi dari akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi mewarisi dari akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu akidah yang ekstrim atau pemikiran dakwah yang sangat radikal. Akidahnya juga kelompok Salafi Wahabi ini terpengaruh dari tauhid dari Ibnu Taimiyah. Jadi kelompok Salafi Wahabi adalah pengikut Ahmad bin Hanbal yang sudah menyimpang atau sudah tersesat, atau pengikut dari Ahmad bin Hanbal yang keras kepala, ya, yang keras kepala, yang ekstrim, yang radikal. Jadi tidak lurus sebagaimana gurunya. Akidahnya menyimpang karena terpengaruh dari mujassimah Ibnu Taimiyah dan tauhid dari Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, apalagi kelompok Salafi Wahabi ini bukan mutlak hadisnya bersumber dari Ahmad bin Hanbal, tapi hadisnya lebih diperketat lagi dari ketatnya dari, yaitu tokoh hadis yang mereka katakan lebih mulia dari tokoh hadis yang lain, yaitu Al-Albani. Jadi dari segi hadisnya diperketat dengan hadis yang dirumuskan atau dikonsep oleh Albani. Kemudian dari akidah diperketat lagi, bukan langsung kepada akidah Ahmad bin Hanbal, tapi terpengaruh dari Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Nah, jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini juga dikatakan sebagai sudah mengalami penyimpangan. Wajar kemudian kalau murid-murid dari Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Salafi Wahabi ini juga semakin tambah
menyimpang semakin tersesat. Ya, gurunya saja sudah tersesat, sudah menyimpang dari mazhab Hambali. Ya, jadi dulunya Muhammad bin Abdul Wahab ini atau pendiri Wahabi ini juga mengklaim sebagai pengikut Ahmad bin Hambal, dan kakaknya atau orang tuanya, ayahnya dari Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Abdul Wahab, dan kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahab ini juga pengikut mazhab Hambali yang lurus. Ya, di mana Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak dari Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak memberikan kritikan pedas, memberikan bukti-bukti menyimpang dari adiknya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu pengikut Ahmad bin Hambal yang sudah tersesat, dan semakin parah lagi sesatnya yaitu kepada pengikut-pengikutnya, pengikut dari kelompok Salafi Wahabi. Ya. Nah, bahkan Sulaiman bin Abdul Wahab ini mengarang sebuah kitab penyimpangan-penyimpangan dari adiknya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengarang sebuah kitab namanya Suwa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Ya, petir ilahi dalam mengkritik yaitu paham kesesatan dari Wahabi. Jadi istilah Wahabi sendiri dicetuskan oleh kakaknya agar masyarakat umat Islam tidak tertipu dengan pemikiran dari adiknya yang sudah jauh menyimpang, sudah ekstrem sejak kecil, sejak lahir sudah mengalami gangguan kejiwaan, kejiwaan, sehingga pemahamannya menyimpang karena sangat radikal dalam memahami agama. Ya, tidak lurus, tidak murni sebagaimana pemikiran atau keilmuan dari Ahmad bin Hambal. Jadi sudah menyimpang jauh dari mazhab asalnya, ya. Dari Muhammad bin Abdul Wahab ini anak yang bandel, anak yang sudah terpapar pemikiran radikal, sehingga anak-anak muridnya yaitu pengikut kelompok yaitu Salafi Wahabi yang kita tahu sama sudah sesat, keras kepala, sedikit-sedikit teriak bid'ah, merasa paling lurus sendiri, paling benar sendiri, padahal mereka sudah sesat sejauh-jauhnya, sesat tapi tidak sadar sebagaimana gurunya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi ada saling mempengaruhi, namun mempengaruhi kepada hal yang negatif. Nah, jadi kalau kita katakan bahwasanya benarkah kelompok Salafi Wahabi ini adalah pengikut dari Muhammad bin Hambal, ada benarnya sedikit ya dalam bidang fikihnya atau hadisnya, tapi dari segi akidahnya, dari segi pemikiran dakwahnya ini sudah sangat jauh menyimpang. Jadi sudah tidak murni lagi pengikut dari Ahmad bin Hambal. Sudah terkontaminasi kelompok Salafi Wahabi ini yaitu oleh pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita harus waspada, hati-hati. Mereka bukan pengikut sejati dari Ahmad bin Hambal, tapi kelompok Ahmad bin Hambal yang pengikut Ahmad bin Hambal yang sudah menyimpang jauh, sudah tersesat dari gurunya. Ya, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal sudah jelas saya sampaikan, yaitu imam yang lurus, imam yang akidahnya baik, akidahnya sebagaimana akidah tiga imam terdahulu, yaitu akidah dari Imam Malik, kemudian Hanafi dan Syafi'i. Seandainya kelompok pengikut dari Salafi Wahabi atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang masih murni, tentu tidak akan bertentangan, tentu tidak akan bermusuhan, tidak memusuhi dari pengikut Imam Syafi'i. Karena kita tahu Imam Syafi'i adalah guru dari Ahmad bin Hambal. Jadi kelompok Salafi Wahabi sekarang ini yang mereka suka kritis kepada pengikut Imam Syafi'i, mereka sebenarnya tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada gurunya, tidak punya akhlak kepada murid-murid dari gurunya mereka. Ya, seandainya mereka punya adab, tentu mereka bisa menghormati, bisa santun kepada pengikut Imam Syafi'i di Indonesia, yaitu kelompok kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka tentu tidak akan menyimpang, tidak berbeda jauh dengan apa yang dipahami oleh kelompok Muslim Indonesia, yaitu pengikut Imam Syafi'i yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Ya, dan kita lebih hati-hati, waspada. Ya, kelompok Salafi Wahabi sudah sangat jauh menyimpang. Dan mudah-mudahan kita tidak disesatkan oleh mereka. Intinya kita banyak menimba ilmu, banyak dekat kepada ulama sehingga tidak tersesat, tidak mudah diprovokasi oleh kelompok Salafi Wahabi. Maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak video ini sampai selesai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.